Kok bener kan Zoom? Halo Sela, halo Isi. Easy deh ya, easy. Ya. Pertemuan ke-8. Makasih lo banget. Selamat datang semuanya. Akila, Izi, Ilma, Yasmin, Roro Fatim, Rosya, Sela, Alia Isyadi, Sulu, Tiara. Dan ini yang baru mau join, Arif dan Zelda. Silau banget ya. Screen-nya bisa kelihatan kan ya? Udah kelihatan ya screen-nya? Bisa, Us. Ntar ya, sambil nunggu yang lain, baru 16 orang. 16 orang termasuk Ustazah.
Gimana kabarnya semuanya? Masih sehat ya? Sambil menunggu yang lain bisa dipersiapkan peralatannya. Oh iya, jadi ini pertemuan kali ini mirip-mirip yang kemarin ya. Jadi nanti ada soalnya, tapi kayaknya sudah ada soalnya di situ karena kemarin itu sudah Ustazah pakai untuk kelas Ikhwan gitu. Jadi nanti di sini kita mau belajar tentang operasi aljabar matriks. Kemarin kan udah penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar. Nah, nanti itu ada perkalian matriks, kemudian ada determinan kayak gitu. Nah, nanti di akhir juga ada latihan soal. Latihan soalnya nanti kalian juga mengerjakan prinsipnya kayak kemarin ya, ketika kalian ngepost jawaban, kalau jawabannya benar berarti dapat 3 poin. Terus kalau salah nanti dapat 1 poin. Nah, nanti kalian boleh reply kalau jawaban yang kalian misalnya jawaban kalian ternyata lebih benar, nanti kalian yang dapat 3 poin, tapi kalau salah ya tetap 1 poin gitu. Nanti yang reply jawabannya itu benar ya, maksudnya ya jawaban saya sama intinya gitu, itu juga dapat poin. Kalau nggak nge-reply apa-apa ya berarti tidak ada tambahan gitu ya. Kemarin kalau nggak salah sudah Ustazah show pembahasannya ya, benar kan ya? Dan sempat lupa. Tak cek dulu. LMS. Ini baru 21 orang. Oh iya, ding ya. Saya ganti paket dulu. Si waiting room. Muna Atika. Ini share screen-nya udah yang LMS ya. Jadi di kelas 11 itu ada yang di kelas 11 itu kemarin yang pertemuan ke-7 ini pembahasannya sudah kita show. Silahkan dilihat nanti di PDF ya, ini ya, bentuknya PDF. Kemudian yang sekarang pertemuan ke-8 ya, itu berarti ini ada modulnya. Kemudian ini link Zoom-nya ini ya berarti. Jangan lupa presensi gitu. Kemudian nanti karena presensi ini tuh direkap gitu ya. Jadi saya harusnya ada ini. Mana ya? Ini kalian lihat screen ini nggak? Iya kan ya? Jadi kemarin itu diminta untuk Ustadz Heri untuk merekap pertemuan-pertemuan siapa yang nggak hadir, siapa yang belum hadir kayak gitu. Ini banyak banget yang nggak hadir. Kalau yang kelas 11 IPS 2, IPS 11 IPS 3 ini belum selesai ternyata sudah merekapnya gitu. Jadi tetap ya di isi presensinya tadi. Gimana? Nah, presensinya ini diisi. Saya nggak salah kan ya, hari Jumat kan ya ini. Nah, ini udah ada yang isi. Tuh, siapa aja ya? Ini yang di IPS 2 itu Ina, Yasmin, Bina, Aca. Terus halaman kedua bukanya gimana ya? Nih. Halaman kedua, nah itu, baru itu yang absen. Terus yang IPS 3 itu baru Afifah, Salsa, ya bener kan ya panggilannya Salsa kan ya. Terus Konita, Sela, Zelda, Alimah, Aliyah, Atika, Aulia, Izi, Hanan.
Terus halaman kedua itu ya belum ada. Oh ya, ini murid 3 ini murid bayangan ya, maaf. Itu untuk apa namanya, Ustadzah mengecek gitu. Ngecek apakah settingan punya Ustadzah itu sudah bisa apa belum. Nanti jangan lupa latihan soalnya juga di apa namanya, mana ya ini latihan soalnya. Ini nggak bisa digeser. Latihan soalnya juga monggo. Nah ini gitu ya nanti. Oh ini baru IPS 1 ya. Ini kemarin. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Gimana? Nggak apa-apa kan ya? Ini baru 28. Suara Ustazah terdengar kan ya? Terdengar nggak? Kedengaran Ustazah. Oke, dimulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa bertemu kembali di pertemuan matematika yang ke-8 kalau nggak salah. Sebenarnya mungkin kalau di IPS Akhwat itu nggak benar-benar 8 ya, karena kita kehilangan sampai kalau nggak salah 3 pertemuan gitu. Tapi ya nggak apa-apa, anggap aja ini pertemuan ke-8 karena kemarin sudah dirapel-rapel seperti itu. Nah, apa namanya, layarnya ini kelihatan layar matriks gitu kan ya? Iya, Us. Ya, oke. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai masih sama terkait matrik. Kalau kemarin kita apa namanya belajar penjumlahan, pengurangan, kemudian sama perkalian skalar gitu ya. Nah, sekarang kita mau perkalian matrik itu sendiri. Tapi sebelumnya kita bahas dulu beberapa sifat terkait penjumlahan, pengurangan, dan perkalian matriks gitu. Perkalian skalar maksudnya. Oke, jadi di penjumlahan itu dia bersifat komutatif. Komutatif itu maksudnya dia bisa dibalik ya, maksudnya A tambah B itu sama dengan B tambah A ya, kayak penjumlahan biasanya kayak gitu. Kalau asosiatif itu yang pengelompokan A tambah B dulu, lalu ditambah C itu sama dengan kalau B tambah C dulu, habis itu baru ditambah A gitu, pengelompokan gitu. Kalau di pengurangan dia tidak bersifat komutatif, asosiatif juga enggak. Jadi pengurangan itu tidak bisa dibalik gitu ya. Karena nanti kan beda negatif gitu kan. Dan juga tidak bisa dikelompokkan, beda. Kemudian juga memiliki unsur identitas. Kalau penjumlahan itu misal bilangan 1 ditambah 0 kan bilangan itu sendiri kan ya. Maka di penjumlahan matriks pun sama. Ketika matriks ditambah matriks sembarang ya, kita tambahkan, kita jumlahkan dengan matriks O. Matriks O itu adalah matriks yang isinya 0 semua. Ini ada yang ngechat, Afan Ustazah mau tanya, kalau absennya telat apakah tidak apa-apa? Karena saya kemarin sempat belum bisa me-enroll matematika. Oh iya, kalau telat itu, loh, kalau telat itu apa namanya tidak bisa. Ya apa namanya kalau yang pakai Google Classroom itu kok Google Classroom, Google Form itu masih bisa, monggo. Kemarin sudah Ustazah perbarui, nanti ada pertemuan keberapa yang diakses. Tapi kalau yang di LMS itu belum bisa. Kalau sekiranya mau itu bisa japri Ustazah gitu ya. Gitu kalian mengakses yang mana gitu. Oke lanjut, yang ini perkalian skalar. Oh ya, kalau ini unsur identitas yang pengurangan itu ketika bilangan A, matriks A dikurangi matriks O itu tidak sama dengan matriks O dikurangi A ya, beda. Kemudian untuk perkalian skalar ini misalkan K ini adalah konstanta biasa ya, misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya. Kita kalikan dengan suatu matriks, matriks A tambah matriks B itu bisa diubah menjadi K kali A ditambah K kali B. Ini kayak ya mirip-mirip perkalian biasa, perkalian sama penjumlahan biasa gitulah ya. Kemudian misal ini ada 2 tambah 3 dikalikan matriks A itu bisa kita ubah menjadi K dikalikan A ditambah L dikalikan A. Jadi ini kayak sifat distributif gitu.
Kemudian ini K kali LA itu bisa misalkan 2 kali 3 kali matriks A gitu. Itu bisa disederhanakan menjadi 2 kali 3 dulu jadi 6 kali matriks A. Jadi intinya sifatnya seperti itu. Kemudian perkalian matriks. Jadi perkalian matriks di sini itu sedikit berbeda, ya agak berbeda dengan perkalian-perkalian pada umumnya. Jadi kalau perkalian matriks itu dia intinya adalah menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris ke I matriks A dan elemen kolom ke J matriks B yang bersesuaian. Mungkin penjelasan ini agak merumitkan ya. Kita nanti langsung ke contoh gitu. Sebelumnya di sini ketika ada perkalian matriks ada syarat. Jadi ada syarat. Misalkan di sini banyaknya ini Ustazah contohkan satu ya. Di sini banyaknya barisnya 3, kolomnya 4. Jadi matriks ordo 3 kali 4 gitu ya. Ketika dikalikan harus ada syaratnya. Jadi kolomnya yang pertama ini harus sama dengan barisnya yang kedua gitu. Syaratnya itu. Kalau nggak seperti itu nanti nggak bisa dikalikan matriksnya. Gitu ya. Nah, nanti hasilnya itu adalah matriks yang ini 3 kali 1 gitu. Jadi hasilnya nanti adalah matriks 3 kali 1 gitu. Intinya tadi ketika perkalian matriks harus di sini ya apa namanya ini kolomnya yang pertama harus sama dengan barisnya yang kedua. Misalkan ini. Di sini ada matriks A dan matriks B. Kita diminta untuk mengalihkan keduanya ini. Banyaknya baris ini ada 2 kan ya. Banyaknya baris ada 2. Kemudian banyaknya kolom ada 1, 2, 3. Kemudian kalau yang ini, kolomnya berarti ini 3 ya. Kalau yang baris di sini berapa? 1, 2, 3. Banyaknya baris 3. Kolomnya 1, 2 gitu. Kalau ini banyaknya baris 2 kebetulan. Nah, kebetulan ini sama, tapi boleh aja beda gitu ya. Nah, di sini ini kan sudah sama, kolomnya yang pertama dengan barisnya yang kedua itu sudah sama. Nah, maka ini nanti bisa kita tentukan A kali B-nya gitu. Caranya gimana? Tadi ya, kita menjumlahkan elemen-elemen baris, menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris ke I matriksnya yang pertama dan elemen kolom ke J matriks yang B yang bersesuaian. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kita lihat dulu baris pertama, baris ini ya, A, B, C. Kita kalikan dengan siapa? Elemen kolom di sini. Elemen kolom ke J gitu. Misalkan di sini nanti ingat tadi menjumlahkan hasil kali berarti ini yang bersesuaian. Berarti A kalikan P ditambah dengan B kalikan R. C ditambah dengan C kalikan T gitu. Intinya seperti itu. Oh iya, ini ada oret-oretan ya sebenarnya. Iris dulu. Nah, ini A, B, C dikalikan dengan A, maksudnya A dikalikan P ditambah B kalikan R ditambah C kalikan T gitu. Intinya seperti itu. Kemudian itu baru baris 1 kolom 1 ya. Kemudian di sini nanti yang kedua A dikalikan Hi ditambah B kalikan S ditambah dengan C kalikan U gitu. Kemudian yang ketiga itu D kalikan P, ditambah dengan E kalikan R, tambah dengan F kalikan T. Dan yang terakhir itu D kalikan Hi, ditambah dengan E kalikan S, tambah dengan F kalikan U. Gitu. Jadinya seperti ini. Jadi tadi ya, kalau apa namanya, kalau contoh yang ini tadi kan 3 kali 4 dikali 4 kali 1, hasilnya adalah 3 kali 1 gitu. Maka di sini nanti kalau ini awalnya 2 kali 3 dan 3 kali 2, hasilnya adalah matriks 2 kali 2. Gitu. Benar ya, ini baris 1 kolom 1, baris 1 kolom 2, baris 2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Seperti itu. Ingat tadi menjumlahkan hasil kali elemen-elemen baris matriks A ke kolom si B gitu. Ingat yang bersesuaian. Kalau baris 1 ya kolomnya 1.
berarti ada di sini nanti. Baris 1 kolom 2 berarti nanti ada di baris 1 kolom 2. Baris 2 kolom 1 berarti juga ada di baris 2 kolom 1. Baris 2 kolom 2 berarti juga ada di baris 2 kolom 2 gitu ya. Intinya bersesuaian itu seperti itu gitu. Coba kita langsung ke yang angkanya beneran. Misalkan ini. 321 min 450 dikali 2 min 1, 132 min 3. Baris 1 kalikan nanti kolom 1 ya, gitu. Oke, harusnya nanti dia ordonya berapa ini? Yang awalnya kan 2 kali 3, ini 3 kali 2. Berarti hasilnya mirip ini ya nanti, 2 kali 2, gitu. Oke, kita kalikan 3 kali 2 ditambah dengan 2 kali 1 ditambah dengan 1 kali 2 gitu. Ini baru baris 1 kolom 1. Kemudian selanjutnya adalah baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom ke-2 gitu ya. Baris 1 kolom ke-2. 3 dikalikan min 1 gitu. Kemudian ditambah dengan 2 kali 3 ini ya. Kemudian ditambah dengan 1 kali minus 3 gitu. Kemudian selanjutnya adalah yang di sini. Yang di sini. Kita kalikan 4 kali 2 ya, min 4 kali 2. Kemudian 5 dikalikan 1 ditambah dengan 0 kalikan 2 gitu. Dan yang terakhir baris 2 kolom ke-2. Berarti min 4 dikalikan minus 1. Kemudian ditambah 5 kali 3. Ditambah lagi dengan 0 kali minus 3. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mungkin ini agak rumit ya, karena beda dari sebelumnya. Maksudnya beda dari perkalian-perkalian biasanya. Tapi insya Allah nanti lama-lama akan hafal sendiri. Intinya tadi ya bersesuaian. Kalau kita mau menentukan baris 1 kolom 1 ya harus kita mengalihkannya yang baris 1 sama kolom 1 gitu. Baris 1 kolom 2 ya sama baris 1 kolom 2 gitu dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ya. Semoga nanti tidak mati sendiri. Kemarin sempat mati sendiri. Tapi nanti kalau mati sendiri coba Ustazah generate Zoom lagi gitu. Oh ya, ini kok bisa dapat 10, 0 min 3 di 19. Jadi kita jumlahkan. Kita kalikan dulu ya. 3 kali 2 kan 6. 6 tambah 2 kali 1 kan 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10 gitu. 3 kali minus 1, minus 3. Ditambah 2 kali 3, 6. Berarti minus 3 tambah 6. Yaitu 3 kan ya. 3 ditambah minus 3, 0 gitu. Min 4 kali 2, minus 8. Minus 8 tambah 5. Berapa itu? Minus 3. Minus 3 tambah 0 kali 2, 0. Berarti minus 3. Min 4 kali min 1 kan 4. Kemudian ditambah 5 kali 3 itu 15. Berarti 4 tambah 15, 19. 19 ditambah 0 kali minus 3 kan 0. Oke, berarti 19 tambah 0, 19 gitu. Dapatnya dari situ. Kemudian sifat-sifat dari perkalian matriks. Oh iya, ini berarti screen-nya nanti kelihatan ya? Kemudian perkalian sifatnya itu adalah tidak komutatif. Ketika A dikalikan B itu tidak sama dengan B kalikan A. Jadi ingat ya tadi salah satu syaratnya itu adalah banyaknya kolom si matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris matriks kedua. Bisa jadi ketika kita mengalihkan misalnya yang ini dulu B dikalikan A. Nah, kolomnya di sini 1, barisnya di sini 3. Kan beda, berarti nggak boleh. Jadi nggak bisa. Gitu. Maka perkalian matriks ini tidak bersifat komutatif. Jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A. Bisa jadi malah salah satunya nggak bisa dikalikan. Gitu. Kemudian dia bersifat asosiatif ya, jadi bisa dikelompokkan. Jadi A kali B dulu, baru dikalikan C, atau B kali C dulu, baru maksudnya A kali ini B kali C gitu ya. Kemudian dia bersifat distributif ya, kalau bersama penjumlahan ini bisa A kali B ditambah A kali C gitu. Bisa distributif kanan, bisa distributif kiri. Kemudian dia memiliki unsur identitas, jadi ketika
A dikalikan I kemarin matriks identitas ya, jadi matriks yang diagonal utamanya itu 0, dan selain itu dia, matriks yang diagonal utamanya itu 1, selainnya adalah 0, gitu ya. Bisa dibuka di modul sebelumnya. Ketika A dikalikan I, itu ternyata sama dengan I kalikan A, yaitu sama dengan bilangan matriks itu sendiri, A itu sendiri. Kemudian tapi kalau A dikalikan matriks O itu matriks yang isinya 0 semua, nanti hasilnya juga matriks O, yaitu matriks yang isinya 0 semua, gitu. Kemudian terkait perpangkatan. Nah, khusus perpangkatan ini dia harus matriks persegi. Matriks persegi itu matriks yang banyaknya baris dan banyaknya kolom itu sama, gitu. Jadi ketika A kuadrat kan kita kalau ada bilangan 2 kuadrat itu kan sama aja A kali A, gitu kan ya. Maka di matriks itu juga sama. A kuadrat itu adalah A kali matriks A. A pangkat 3 berarti matriks A kali matriks A kali matriks A, kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita ke sebentar. Ada yang Ustazah, ordo itu apa? Jadi, ordo itu di pertemuan kemarin ya, nanti dicek di rekaman Zoom-nya. Ordo itu adalah ukurannya matriks. Misalkan, ordo 3 kali 4, berarti banyaknya baris itu 3, banyaknya kolom itu 4, gitu. Ordo matriks itu seperti itu. Oke, lanjut ke determinan. Jadi determinan itu apa ya? Dia itu dianggap sebagai faktor penskalaan atau nanti faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks kayak gitu. Bentar. Ustazah, kok di saya screen-nya nggak gerak ya, Us? Jadi kursor catatannya Ustazah nggak gerak. Oh ya, bisa jadi itu dikarenakan Ustazah memang nggak gerak. Kedua, bisa dikarenakan sinyal, gitu, faktor sinyal, gitu. Bisa sinyalnya Ustazah atau sinyalnya Mbak ini ya, privately ini soalnya. Oke. Oke, lanjut. Nah, ini Ustazah baru gerak-gerakin kursor, gitu. Oke, jadi determinan tadi faktor penskalaan transformasi yang digambarkan oleh matriks, gitu. Dan syaratnya di determinan ini harus matriks persegi. Kalau mau menghitung determinan itu harus matriks persegi. Ingat, matriks yang banyaknya baris dan kolom itu sama, gitu. Ordonya, ukurannya sama. Bisa 2 kali 2, atau 3 kali 3, atau 4 kali 4, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian, Oke, Ustazah maaf motong, nanti filenya ini boleh di-share ke kita, Us. Boleh, malah sudah Ustazah share. Jadi, kamu bisa lihat di LMS, urutannya itu kan ada modul, nah modulnya itu PPT-nya Ustazah ini. Kemudian terus ada link Zoom, nanti kalau ya, pokoknya itu ya, link Zoom, terus habis itu presensi, jangan lupa, gitu. Nah, tadi kan ada yang sempat menyinggung presensi, usahakan presensi itu pas hari H, karena kayaknya nggak bisa diatur berlanjut lama gitu. Kalau di Google apa sih namanya? Google Form itu kan bisa lama. Ya, running of time, ya Allah, sudah mau habis ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi bisa harus pas hari ini juga. Kalau waktunya itu saya batasi sampai nanti malam jam 11 gitu. Oke, lanjut. Ini nanti determinan. Determinan itu ditulis dengan det A kurung kayak gini, atau bisa det A biasa, atau pakai kayak mirip-mirip mutlak ya dulu waktu kelas 10. Jadi kurung tegak gitu. Tapi ini matriks ya, beda. Nah, di ordo 2 itu mudah aja. Jadi untuk matriks A-nya itu tinggal penulisannya, kalau ini saya pakai yang kurung tegak ya. Untuk menentukan ordo 2, determinan ordo 2 itu tinggal dikalikan A kali D,
Nah, A kali D ini dikurangi dengan B kali C. Gitu aja, itu mudah. Mudah kan ya? A kali D dikurangi B kali C. Gitu. Nah, yang agak susah itu di order 3. Order 3 itu, nah ini Ustazah pakai A11, A12 gitu ya. Kemarin kan sudah Ustazah singgung terkait penulisan. Nah, kalau di order 3 ini kita tambahkan dulu di sini. Di sini itu kita tambahkan dulu 2 kolom pertama. Jadi ini 2 kolom pertama ini kita tambahkan di sini. Gitu, kita sisipkan. Nah, harus sama plek loh ya, nggak boleh beda. Kita sisipkan 2 kolom pertama. Habis itu, nanti ini kita kalikan, ini diagonal utama ya, berarti A11, A22, A33, ini kita kalikan, lalu kita jumlah dengan, nah ini A12, A23, dan A31, itu, kemudian kita jumlahkan lagi dengan A13, A21, A32, gitu. Jadi kayak miring-miringnya gitu, gini-gininya. Mungkin di mirror, karena kameranya mungkin kayak refleksi gitu ya. Jadi semacam kalau Ustazah gini tuh ke kanan apa ke kiri ya? Jadi intinya ngikut screen-nya aja ya gitu. Kadang Ustazah bilang gini, ini artinya kan ke kanan gitu. Tapi kadang munculnya di screen tuh ke kiri gitu. Jadi kalian lihat screen-nya di sini aja gitu. Intinya yang ke kanan itu adalah nanti dikalikan terus ditambah gitu ya. Tapi nanti kalau yang ke kiri, nah misalnya ini nanti dikurangi dengan perkalian antara A13, A21, A31. Ini juga nanti dikalikan lalu dikurangi. Nah, gitu. Jadi nanti ada 6 bagian ya. Yang 3 itu ditambah yang ke kanan, kemudian yang ke kiri itu dikurangi. Misalkan gini. Nah, jadinya seperti ini. Perkalian ya tadi A11, A22, A33, kemudian ditambah dengan yang ini, ditambah dengan yang ini, lalu dikurangi yang hijau-hijau ini gitu. Oke, langsung ke contoh. Nah, waktunya tinggal 6 menit 56 detik. Nah, gitu. Oke, contoh yang order 2. Tentukan determinan A dan determinan B. Ingat ya, tadi tinggal mengalihkan diagonalnya. Berarti 2 dikali, kalau yang matriks A berarti 2 kali 5 dikurangi 3 kali minus 4. 2 kali 5, 10, dikurangi 3 kali minus 4, minus 12. Berarti ini sama aja dengan ditambah. Berarti 22. Gitu. Kemudian determinan B, sama ini dikalikan. 3 kali 2, 6 ya. Kemudian dikurangi dengan 6, 6 kali minus 1, berarti plus 6. Gitu. 6 kurangi 6, 0. Gitu. Gampang kan ya? Kemudian yang ini, yang agak rumit mungkin di order 3. Kita ingat ya, tadi kita berarti sisipkan dua kolom pertama. Gitu. Kita sisipkan. Nah, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 2. Kita sisipkan yang 2 kolom pertama. Ingat harus sama. 1, 5, 2, 2, 4, 1. Itu. Habis itu yang ke kanan, yang pink-pink ini, yang warna pink apa merah ya ini? Pokoknya itu, pink ini, kita kalikan lalu kita jumlahkan. 1 kali 4 kali 2 dijumlahkan dengan 2 kali 3 kali 2. Nah, ini ya. Dijumlahkan lagi dengan 3 kali 5 kali 1. Lalu yang ke kiri dikurangi. 3 kali 4 kali 2. Ini. Dikurangi lagi 1 kali 3 kali 1. Dikurangi lagi 2 kali 5 kali 2. Gitu. 1 kali 4 kali 2, 8 ya. 2 kali 3 berarti 6 kali 2, 12. 3 kali 5 kali 1, 15. Dikurangi, ingat ya tadi kalau ke kiri dikurangi. 3 kali 4, 12. 12 kali 2 berarti 24. Oke. 1 kali 3 kali 1 berarti 3. 2 kali 5 kali 2 berarti 10 kali 2, 20. Nah, 8 tambah 12, 20. 20 ditambah 15. Berapa? 35. 35 dikurangi 24. 11. 11 dikurangi 3. 8. 8 dikurangi 20. Nah, minus 12. Jadi ini nilai determinan. Gitu. Nah, ini ada tambahan sedikit. Kemarin itu kan kita bahas terkait istilah-istilah matriks, jenis-jenis matriks. Nah, ini ada lagi yang namanya matriks singular. Matriks singular itu adalah matriks di mana nilai determinannya itu adalah 0. Contohnya matriks B ini. Matriks B ini. Matriks B ini ketika kita menghitung nilai determinannya, jawabannya kan 0. Nah, kalau yang determinalnya nilainya 0 ini, dia disebut dengan matriks singular.
Nah, udah gitu aja sih, cuma istilah gitu. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo silahkan boleh tanya. Nanti silakan latihan soalnya dicoba prinsipnya kayak kemarin ya gitu. Insya Allah sudah Ustazah spirit grupnya, jadi nanti per kelas itu beda. Nggak bisa saling lihat gitu. Monggo yang mau tanya bisa di kolom chat atau di, kalau bisa jangan WA ya, karena WA Ustazah ada di jauh sana gitu. Atau pakai suara boleh, atau pakai video boleh. Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Sambil Ustazah lihat kalian. Semua dimatiin ya? Ya nggak apa-apa. Alhamdulillah sampai 41 orang. Jumlahnya IPS 12 berapa ya? IPS 23. Sama-sama 28 kan ya? Berarti kalau dijumlah 56. Oke, nggak apa-apa. 50% lebih. Ustazah nanti bisa saya lihat video ini lagi enggak? Ya bisa. Tapi nanti nggak langsung ya Mbak. Soalnya Ustazah butuh. Jadi ketika Zoom ini itu ini Ustazah record ya. Ini jadi Ustazah record. Ustazah record. Nanti apa namanya? Oh iya, ini nanti kelihatan nggak apa-apa lah. Apa namanya? Ketika Zoom-nya selesai itu butuh kayak ya semacam ngerender tapi lebih cepat gitu. Jadi nge-convert dulu, habis itu baru Ustazah mengupload. Jadi butuh waktu dan itu nggak cepat, nggak langsung gitu. Mungkin bisa 1 jaman gitu. Ustazah, tadi yang singular gimana Us? Yang cuman istilah tadi. Ya, jadi apa namanya? Ini sebenarnya kan privately ya, tapi karena ini nanti kan direkam terus layarnya Ustazah kelihatan gitu. Jadi nggak apa-apa ya nanti yang reply privately ini kelihatan. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, jadi di matriks singular ini ya. Matriks singular itu adalah matriks yang determinannya 0. Jadi ketika kita menghitung determinan, tadi ya determinan itu kalau yang ordo 3 kan kita menyisipkan lalu mengalikan, terus ditambah dan dikurangi. Kalau ordo 2 kan mudah tinggal kita kurangkan hasil kali diagonalnya. Nah, kalau hasilnya determinan itu adalah apa namanya 0, hasilnya 0 kayak matriks B ini. Matriks B ini determinannya tadi 3 kali 2 dikurangi 6 kali minus 1, hasilnya adalah 6 kurangi 6, yaitu 0. Kalau hasilnya 0, itu dia dinamakan matriks singular. Dah, istilahnya cuma gitu doang. Jadi matriks yang determinannya adalah 0, itu adalah matriks singular. Gitu. Yuk, siapa lagi yang mau nanya? Ini chatnya kok nggak bisa di-show ya? Pokoknya less than 1 minute. Ustazah, ini nanti post di mana? Post apa? Latihan soal ya? Latihan soalnya postnya di kolom diskusi aja. Yang di latihan soal itu kan ada soal, terus di bawahnya ada add new discussion topic. Nah, nanti di situ. Kalau post terkait video, nanti juga videonya Ustazah taruh di yang kolom link Zoom itu. Ustazah nanti minta video screen-nya ya, Us. Iya, nanti Ustazah bagikan gitu. Itu ya. Karena di sini mungkin ini sudah kurang dari 1 menit akan berakhir, nanti mungkin akan mati sendiri. Baiknya Ustazah langsung tutup aja ya. Mungkin itu aja, sekian.